Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Swastiastu. Salam budaya, salam kopi pahit tur kental. Ya, pinanggih malih kalian kula Amanda Subekti Semampir Jati, jati ning mulya mulyaning sejati. Wonten ing kesempatan menika, kalenggahan punika kita badhe nglajengaken wonten ing konten budaya. Salah setunggalipun menika kalau wingi kita kathah sanget mentasaken pagelaran kuda lumping. Nah, menika wonten pamundutan saking para kadang untuk membuat tutorial bagaimana cara pembuatan kuda lumping. Nah, maka dari itu kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat kuda lumping yang bahan bakunya berasal dari bambu. Yang pertama, kita akan mencari terlebih dahulu bambu. Yang sering digunakan bambu untuk membuat kuda lumping yaitu bambu apus. Kenapa kok bambu apus? Nah, karena memang bambu ini adalah uletnya, tidak mudah getas, pecah dan sebagainya. Jadi memang kebanyakan sering digunakan yaitu bambu apus. Mari kita lanjutkan untuk mencari bambu apus. Nah, kita tebang nanti di sana di kebunnya Mbah Kakung. Ya teman-teman, ini adalah salah satu dapuran bambu apus ya. Karena bambu itu namanya satu dapur. Nah, kita nanti akan tebang, pilih yang jangan terlalu muda, jangan juga terlalu tua. Kaya dene golek cewek ya, para kadang ojo cilik-cilik, ojo ketuan. Nah iki padha golek pring ya ngono uga. Nanti kita pilih dengan cara memukul. Untuk pemilihan sendiri menurut petung Jawa itu juga sering digunakan ya. Jangan saat bulan purnama bersinar. Tanggal 13, 14, 15 itu juga tidak diperkenankan. Itu karena apa? Karena saat itu kadar air atau kadar gula dalam bambu itu juga banyak, sehingga nanti kalau kita potong banyak rapuh, getas dan terserang hama. Kemudian juga ada hari dan bulan, itu juga ada aturannya dalam menebang bambu. Nah iki nak cara ing Jawa menika dipun wastani brubuh. Dados brubuh menika ilmu pertanian pranata mangsa wonten ing petung Jawa. Mari kita saksikan, kita pilih bambu apus yang cocok untuk kita jadikan bahan dasar kuda lumping. Mari kita potong ini. Wah, nih banyak nyamuknya ya teman-teman, karena di kebun ya kita mulai akan memilih. Nah ini ciri-ciri bambu tua dan muda bisa terlihat ketika kita ketuk seperti ini. Nah ini suaranya berbeda, ini kalau bambu muda seperti ini. Nah ini sudah mulai tua ya, jadi suaranya berbeda. Nah, ini suara tua seperti ini, teman-teman. Kalau yang muda kan, nah ini panjang ya, teman-teman. Karena nanti ketika untuk menganam
itu biar tidak menyambung, jadi kita pilih ros yang panjang-panjang ya, kurang lebih kalau di Jawa itu kisaran ros nyampe 50 cm ya, 50-60 cm. Kalau di bawah itu ya nanti susah untuk membuat anyaman, karena memang anyaman itu kita buang rosnya, tidak menggunakan ros. Nah ini saya kira cukup, tidak terlalu tua dan muda ya teman-teman. Rosnya juga cukup dan panjang juga, nah atasnya itu. Untuk penebangan, pemilihan hari itu juga sangat menentukan ya. Jangan di waktu pagi hari, karena waktu pagi hari itu kadar airnya masih banyak, sehingga nanti gampang getas atau pecah. Sehingga dianjurkan jam siang ya, 12 pokoknya 12 siang. Kalau hari biasanya itu jangan hari Selasa dan hari Sabtu ya. Selain itu boleh, karena memang di saat hari Selasa dan Sabtu itu akar mulai tumbuh, jadi tidak diperkenankan juga untuk ditebang bambu itu. Kemudian ada lagi, jangan waktu rebung ya, ada bunganya itu juga bambu itu nanti akan stres. Nah ini sudah terpotong teman-teman, kita bersihkan dulu. Ini namanya apa ya, lugut. Nah ini kalau terkena kulit ini gatel ya, gatal, maka dari itu kita bersihkan. Nah nanti ini kita tarik ke sana, karena ini melempit. Oke teman-teman, ini sudah kita tarik, kita potong ya. Ini di sini ya. Ini yang karena ini rosnya yang sana sudah cukup untuk kita jadikan anyaman. Untuk yang sebelah sini ke bawah, ini nanti kita jadikan tepi dari kuda lumping tersebut. Bisa dikatakan nanti dibuat tutus ya, untuk belengkeran atau tepian itu. Oke, kita potong di sini. Karena kita tidak membawa gergaji. Oke, ini kita sudah potong. Nanti kita bawa pulang ke rumah, kita potong-potong di rumah ya. Semangat, nanti kita lihat jadi apa kuda lumpingnya.
Kita sudah sampai di rumah. Nanti kita akan potong-potong, kita buang rosnya untuk kita gunakan anyaman. Kemudian yang rosnya pendek-pendek nanti kita buat tutus ataupun gapit atau dalangan. Nah, kita lanjutkan untuk memotong-motong. Kali ini menggunakan tadi bambu yang sudah kita bawa pulang. Ini kita potong-potong, kita buang rosnya ini ya. Ini nanti kita akan gunakan untuk anyamannya, karena ini rosnya yang panjang teman-teman. Jadi ini kita geraji, kita buang rosnya. Bambu yang sudah kita potong-potong, kita buang rosnya, ini nanti kita akan belah, kemudian kita diamkan kurang lebih 2-3 hari supaya kadar airnya ini berkurang. Nanti kalau sudah, baru proses selanjutnya yaitu irat ya. Apa itu irat? Mungkin ya untuk anak-anak zaman sekarang sudah tidak mengetahui apa itu ya. Nanti kita setelah ini akan kita irat. Oke teman-teman, ini ada contoh bambu yang sudah kita potong dan sudah kita diamkan, layu, warnanya seperti ini. Ini tadi yang baru kita petik, yang kita potong. Nah, ini warnanya masih segar ya. Kalau yang ini sudah layu, kadar airnya sudah menurun. Jadi ini siap untuk kita belah dan kita irat. Nah, oke, ini nanti kita akan belah ya. Untuk cara membelah ini ada teknisnya ya. Jadi tidak dari ujung tapi dari bawah bonggolnya. Ini supaya seratnya bagus dan mudah ya. Itu kunci utama dalam untuk membelah namanya bambu. Nanti kita potong-potong sesuai selera. Misalnya kita membuat anyaman yang lembut ya, nanti kita potong-potong yang lembut, biasanya 5 cm ataupun setengah cm ya. Oh ya, untuk pembelahannya ini nanti kita sesuaikan dengan besar anyaman ya, selera. Misalkan ada yang menggunakan 1 cm, ada setengah cm ya. Ini nanti kita belah ya. Sekali lagi, untuk pemotongan atau pembelahan bambu ini kita perhatikan, kita belah mulai dari yang bagian pangkal, bonggolnya. Adapun kalau sudah terpotong begini, bagaimana cara membedakannya teman-teman, mana yang pangkal, mana yang ujung, itu terkadang susah ya. Ini ciri-cirinya begini. Kalau untuk yang pangkal itu lebih halus, warnanya lebih halus, dan yang ujung lebih kasar. Kenapa kok halus? Biasanya kan pangkal bambu itu terbalut oleh apa namanya itu ya, terbalut itu loh, namanya apa jenenge nak ngarani wong desa nggih, seperti kelopak itu ya, yang tadi sempat kita bersihkan itu, yang banyak lugutnya itu. Nah, itu bedanya di situ untuk membedakan pangkal dan ujung. Ini pangkalnya di sini ya teman-teman. Nanti jadi kita akan membelahnya seperti ini. Nah,
Oke, setelah menjadi potongan seperti ini, kita sisik ya, kita rapikan untuk membuat kotak teman-teman. Nah, ini kita sisik menggunakan pisau supaya ini welatnya ini yang pinggir ini tajam ya, jadi kita bersihkan sampai hilang. Misalkan bisa membentuk kotak, jadi nanti untuk iratnya menjadikan anyamannya ya ini lebih mudah. Oke, ini teman-teman kita bentuk seperti ini ya, kotak gini ya. Nah, ini ujungnya terlihat ini kotak. Jadi ini nanti kita belah-belah, itu namanya kalau di daerah kita itu namanya ngirat. Seperti contoh membuat tampah, membuat caping, itu juga sama prosesnya seperti ini. Jadi diirat dulu dan itu untuk bahan anyaman. Selanjutnya, proses selanjutnya kita irat ya teman-teman. Pertama kita mulai dari yang ada kulitnya terlebih. Nah, ini kita belah. Sampai ujung, sampai yang atinya ya teman-teman. Biasanya kalau yang pinggir ati itu kita buang karena kapes-kapes. Nah, ini ya teman-teman, ini biasanya yang ini kan atinya ini gampang getas atau pecah, jadi ini nanti yang kita buang. Nah, jadi nanti akan terlihat seperti ini ya, nanti kita seseti ya. Ini nanti akan menjadikan sebuah bahan untuk kita menganyam. Nah, seperti ini. Oke, kita akan mulai proses ngirat ini ya. Tadi kita sudah belah-belah menggunakan pisau, kemudian ini manual pakai tangan saja. Jadi caranya seperti ini, kita tekan, kita lepaskan pelan-pelan ini ya. Nah, ini kita agak ditahan untuk yang belakang ini. Nah, ini nanti sampai ke bawah teman-teman. Ini benar-benar menggunakan perasaan secara pelan-pelan ya, supaya nanti hasilnya tidak besar kecil. Biasanya kalau yang gagal itu nanti kandel tipis ya, tebal dan tipis nanti. Oke, ini contoh teman-teman hasil dari iratan. Ini masih kasar ya teman-teman. Ini perlu kita gesut namanya ya. Kita haluskan. Ya. Ini nanti kita mencoba menghaluskan karena ini permukaannya masih kasar. Tapi
sebelum kita gesut teman-teman, ini kita jemur terlebih dahulu biar supaya apa ya, kadar airnya benar-benar habis dan layu, agak layu. Nah, ini sebelum kita gesut. Kalau sudah baru kita gesut seperti ini teman-teman. Nah, kita gesuti seperti ini. Ini kalau sudah kita jemur ya, agak layu. Nah, kalau sudah halus permukaannya, ini baru nanti kita akan buat anyaman. Setelah permukaan halus, nanti ini kita gunakan bahan dasar untuk anyaman. Nah, bagaimana cara menganyam anyaman untuk kuda lumping? Nah, simak di video selanjutnya. Jangan lupa tonton terus channel kami, Satriologi. Salam budaya, salam kopi pahit tur kental. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.